Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih kami tiba di penghujung malam. Sebelum kami beristirahat, kami ingin menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami ingin membaca merenungkan sebagian dari firman-Nya. Mampukanlah kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari terambil dari Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Esra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Janganlah kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup kita umat manusia dan termasuk di dalamnya pekerjaan Tuhan sejatinya tidak selalu mudah dan mulus. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka juga senantiasa diajar bahwa ternyata taat kepada Allah adalah tujuan hidup mereka dan termasuk juga kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam perjalanan dan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, pasti selalu berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Tapi, sebagaimana Israel dan kita semua, diminta untuk senantiasa taat kepada Allah. Di tengah pergumulan, di tengah masalah yang kita hadapi, ketaatan kepada Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita masing-masing. Setidaknya ada 4 tanda ketaatan kepada Allah yang diperlihatkan oleh bangsa Israel dalam teks ini. Pertama, mereka mau bersukacita. Semula bangsa Israel ini menangis karena firman Tuhan yang mereka dengar ternyata membuat mereka sadar akan keberdosaan mereka. Tetapi mereka taat pada larangan untuk tidak menangis. Lalu mereka bersukaria. Bangsa Israel mau taat pada firman Tuhan sekalipun bertentangan dengan perasaan mereka saat itu. Maka dengan segala kondisi, situasi, perayaan, perasaan apapun yang sedang kita alami, harusnya ketaatan kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, bangsa Israel memperlihatkan ketaatan dengan mereka makan dan minum. Biasanya kesedihan yang didasari karena kesadaran akan keberdosaan itu pasti disertai dengan puasa dalam kehidupan bangsa Israel. Dan rasanya sukaria, sukacita tidak cocok dengan puasa. Tapi bangsa Israel tetap memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Mereka harus tetap bersukaria. Mereka harus tetap bersukacita. Mereka harus tetap makan dan minum. Dan yang ketiga, mereka membagi-bagikan makanan kepada orang miskin, orang yang tidak punya. Sebagaimana disampaikan juga dalam Ulangan 16 ayat 14. Artinya, bangsa Israel tetap melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Membagikan sesuatu kepada orang lain bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang keempat, mereka tetap tinggal dalam pondok. Ibu bapak saudaraku yang kasih Tuhan, sikap kita dimanapun dan kapanpun kita berada pasti mengalami yang namanya ketidakpastian dalam hidup. Kadang rasa sukacita bisa berubah tiba-tiba menjadi duka cita. Demikian sebaliknya. Tapi melalui Nehemia kita diajar pertama untuk tetap hidup kudus dan hidup dekat dengan Tuhan serta taat kepada firman-Nya.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan di penghujung malam hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk mengutamakan ketaatan kami kepada Tuhan. Meski kadang tidak sesuai dengan perasaan, dengan kondisi batiniah kami. Dimampukan Tuhanlah kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Yesus kami sudah memohon. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.